Halo kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Harapan Bapak semua anak kelas 3 dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap jaga kesehatan, tetap memperhatikan anak-anak kita, dimanapun apapun aktivitasnya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya, tetap semangat dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk anak-anak kita, untuk kemajuan masa depan anak-anak kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang kedua. Oke, di sini ada gambar ya. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi seperti yang ada di gambar tersebut? Ayo anak kelas 3. Ya, di sini sudah ada Bapak buat ya. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Itulah berdasarkan gambaran tersebut ya anak kelas 3 ya. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya saja saat hujan, kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungu atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit. Itu dia anak kelas 3. Anak kelas 3 mungkin bisa menuliskan hak dalam berpakaian ya. Sini sudah ada Bapak buat ya, nomor, kewajiban, dan haknya. Kita mulai aja nomor 1. Kewajiban ini tentang si Siti nih ya. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Itu dia kewajibannya. Haknya, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Itu dia haknya si Siti. Kita masukin nomor 2. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Kira-kira apa haknya? Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Itu dia haknya si Siti ya. Yang ketiga, Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhannya. Nah, itu dia kalau ke sekolah pakaian dinas ya. Kalau mau tidur pakaian tidur. Seperti itu dia maksudnya. Haknya, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Kita masuk yang keempat. Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Nah, gimana dengan haknya? Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Nah, kalau seragam sekolah pasti anak kelas 3 punya seragam ya. Yang kelima, Siti mencuci bajunya bila kotor. Nah, anak kelas 3 yang lain kemana? Apakah masih orang tuanya mencuci bajunya? Nah, Bapak yakin sudah cuci sendiri ya. Oke, haknya Siti. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Itu dia. Kewajiban dan hak dalam berpakaian. Oke.
kelas 3 mungkin sudah mengetahui ya. Tadi sudah Bapak buat di situ di video yang sudah lewat tadi. Kewajiban dan hak tentang berpakaian. Sekarang anak kelas 3 bercerita bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Nah, ini dia. Sini sudah Bapak buat contohnya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang mereka peroleh dari orang tua, karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita. Pakaian harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindung dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita nyaman. Itu dia cerita yang sudah Pak buat. Oke, anak kelas 3, di sini ada untuk mengamati masalah ya. Tuliskan saran-sarannya masing-masing. Di sini ada 4 di sini ya. Anak kelas 3, coba kira-kira apa saran-saran yang pertama itu? Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira apa sarannya untuk si Udin? Ini dia ya. Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru, karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Itu dia saran untuk si Udin. Yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, ini dia anak kelas 3 mungkin sering bermain-main ya. Apa kira-kira sarannya untuk si Dayu? Nah, ini dia sarannya. Seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain, kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Itu dia saran untuk si Dayu. Yang ketiga, untuk si Beni. Beni ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Untuk anak kelas 3 juga mau seperti itu ya. Pulang sekolah langsung bermain, bajunya belum diganti. Kira-kira apa sarannya untuk si Beni? Sebaiknya Beni mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain, karena seragam sekolah digunakan untuk ke sekolah. Itu dia, namanya juga seragam sekolah ya kan? Oke, yang keempat. Pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Kira-kira apa saran-saran untuk si Lani? Ini dia. Sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur, karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Iya, itu dia anak kelas 3 ya. Oke, kita lanjutkan anak kelas 3. Sebutkan 5 cara beristirahat yang bisa kamu lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Apa kira-kira kewajibannya? Ayo anak kelas 3. Iya, kita masuk dulu yang pertama ya. 5 cara beristirahat yang bisa dilakukan anak kelas 3. Ini dia. Yang pertama, memaksimalkan tidur siang. Yang kedua, duduk santai di teras rumah. Yang ketiga, mendengar musik. Yang keempat, melihat pemandangan di sekitar rumah. Yang kelima, duduk santai di bawah pohon rindang. Itu dia cara beristirahat yang bisa kita lakukan. Oke, yang berikutnya, kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Kira-kira apa kewajibannya anak kelas 3? Oke, di sini sudah buat ya. Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Itu dia anak kelas 3 ya. Yang ketiga, cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Itu dia supaya tetap sehat ya, menjaga virus-virus ataupun kuman-kuman ya. Yang keempat, menggunakan pakaian tidur. Itu dia ya, jangan pakaian sekolah ya anak kelas 3. Yang kelima,
merapikan kembali tempat tidur. Nah, biasanya anak kelas 3 rata-rata nih siap tidur, udah dibiarkan saja di situ. Jadi orang tuanya yang repot ataupun kakaknya ya. Oke, kita lanjutkan anak kelas 3. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siang dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Oke, anak kelas 3, kira-kira bisa? Nah, di sini sudah Bapak buat ya. Tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu si Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit karena jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur rapikan kembali tempat tidur kita. Itu dia ceritanya. Kira-kira bisa anak kelas 3? Oke, harapan Bapak semuanya bisa ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua dan adik kami juga, untuk Bapak Ibu guru juga. Semoga video-video berikutnya lebih bagus dari video yang ini. Harapan Bapak, semoga tetap menjaga kesehatan. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih.